Selamat sahabat buat kita semua. Kita senang bertemu kembali dengan acara PGSSI pada malam hari ini. Dan kita tiba kepada pelajaran yang ke-13 di kuartal pertama ini. Judulnya adalah Peliharalah Kasih Persaudaraan. Dan tentunya sebelum memulai pelajaran sekolah sahabat ini, dengan narasumber Pendeta Dr. Jonathan Puntaraf, kita akan berdoa terlebih dahulu dan kami mohon kesediaan Bapak Bernard Sagala untuk buka dalam doa. Baik, terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Allah yang Maha Kasih, penuh rahmat di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa, oleh karena kasih-Mu, kami telah memasuki Sabat Tuhan di Indonesia ini. Bapa, biarlah kiranya kami dapat memasuki ini dengan damai dan sukacita surga. Dan terlebih kami bersyukur di hadapan-Mu oleh karena pada sore hari ini kami kembali akan menerima berkat Tuhan melalui hamba Tuhan, Pendeta Puntaraf, yang akan memimpin kami, mengarahkan kami untuk summary pelajaran sekolah Sabat sepanjang 1 minggu ini. Biarlah kiranya hikmat kebijaksanaan dari surga Engkau limpahkan selalu kepada hamba Tuhan ini, sehingga kami diberkati untuk dapat menerima pelajaran ini dengan baik. Kami dapat salurkan ini juga menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan pada besok hari di UKSS kami masing-masing atau di jemaat kami masing-masing. Kami bersyukur oleh karena pelayanan hamba Tuhan ini hingga pada pelajaran ke-13, pelajaran terakhir di triwulan ini, Engkau selalu memberkati dengan kesehatan, dengan hikmat kebijaksanaan dari surga. Banyak umat-umat terberkati, nama Tuhan dapat dimuliakan. Biarlah berkat ini selalu dapat menjadi berkat bagi kami pada triwulan-triwulan akan datang. Demikian juga kami bersuka cita oleh karena pelayanan hamba Tuhan Ibu Peggy dan beserta dengan tim yang selalu dengan setia melakukan pelayanan ini hingga pada akhir dari triwulan pertama ini. Biarlah pelayanan ini senantiasa dapat berlangsung selalu, banyak umat-umat Tuhan diberkati, nama Tuhan dapat dimuliakan. Bersama dengan kami pada sore hari dan malam hari ini dalam diskusi pelajaran sekolah Sabat ini, sehingga dengan demikian melalui hikmat kebijaksanaan di surga, kami mendapatkan poin-poin yang terbaik untuk kami dapatkan, kami salurkan besok di jemaat kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Bernard Sagala. Dan selanjutnya kita akan mengikuti pelajaran ke-13 ini yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Jonathan Puntaraf. Nah, selama Pendeta Puntaraf membawakan materinya, seperti biasa, seluruh mikrofon dalam keadaan di-mute, dan apabila nanti ada pertanyaan, tolong tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat, dan juga yang ingin bertanya langsung boleh klik raise hand. Ya, silakan Pendeta Puntaraf. Baik, selamat sahabat saudara-saudara sekalian di Indonesia. Kita bersyukur oleh sebab kesempatan untuk belajar firman Tuhan pada Sabat yang terakhir pada kuartal ini. Baik, saya akan share screen, ya. Yang baca Irma dan Joy. Oke. Judulnya adalah Peliharalah Kasih Persaudaraan. Oke. Nah, untuk pendahuluan kita akan bahas tentang latar belakang pelajaran dan inti daripada pelajaran Sabat ini. Mengapa pelajaran ini penting? Oke. Baik, latar belakang dari inti pelajaran, ya, pelajaran diambil dari kitab Ibrani 13. Ini dapat merupakan kesimpulan dari seluruh pasal dengan berbagai nasihat untuk penerima buku Ibrani. Puncak nasihat adalah memiliki kasih persaudaraan, memiliki keramah tamahan, setia dalam pernikahan, dan menghindarkan keserakahan. Paulus juga menasihat pendengarnya untuk mengingat para pemimpin mereka dan jangan mengikuti ajaran-ajaran asing, tetapi untuk mengikuti Kristus adalah guru agung. Kemudian, mengapa pelajaran ini penting? Jemaat sekarang ini mempunyai masalah yang sama. Kurangnya kasih persaudaraan, kurangnya peduli satu sama lain, mempunyai berbagai kelemahan dan dosa. Kita merindukan rumah tangga yang bahagia dan penuh kesetiaan satu sama lain.
Kita harus menghindarkan keserakahan dan percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Kita perlu untuk menghormati para pemimpin gereja dan menghindarkan ajaran asing. Ya. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari ayat hafalan? Ibrani 13 ayat 1, ya, disebutkan sangat singkat sekali, pelihara kasih persaudaraan. Pelajaran dari ayat hafalan ini adalah biasanya orang baru atau jemaat baru dipenuhi dengan kasih persaudaraan. Setelah waktu berjalan, kasih mula-mula sering mulai memudar. Ya. Paulus menganjurkan agar kasih persaudaraan tetap dipelihara, dan kita dapat memelihara kasih persaudaraan bila kita tetap melihat kasih Kristus, saudara kita yang telah mati untuk kita. Ya. Baik, ringkasan pelajaran kita bisa buat hanya dengan 3 bagian. Kepedulian, hindarkan dosa, ingatlah. Oke. Jadi 3 hal ini kemudian kita akan jabarkan lebih lanjut. Oke, kepedulian. Siapa yang termasuk dalam nasihat pelihara kasih persaudaraan? Oke. Irma boleh Yohanes 13 ayat 35 dan 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai 11. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Oke, jadi kira-kira siapa yang kita harus kasihi? Ya. Jadi kita lihat dari sini, ya, berbicara mengenai masalah kamu, ya, saling mengasihi. Ini berbicara tentang murid-muridku, ya. Kemudian kita menunjukkan kasih, ya, kepada semua orang. Kalau kita lihat kata-kata Yesus sampai kepada musuh sekalipun kita harus mengasihi, ya. Baik, siapa yang termasuk dalam nasihat pelihara kasih persaudaraan? Ya, Joy. 1 Petrus 4 ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Oke, tumpangan seorang akan yang lain, ya. Mungkin juga orang asing, ya. Kita hidup dalam satu dunia, sering kita sudah kurang percaya kepada orang lain, ya. Sebanyak terjadi orang berikan tumpangan, kemudian ternyata membuat berbagai macam kejahatan dan sebagainya, ya. Namun kasih menutupi segala sesuatu dikatakan, dan kita harus siap untuk memberikan tumpangan dengan tidak bersungut-sungut, ya. Kita coba lihat lebih lanjut, ya. Mengapa sangat penting untuk ingat orang asing dalam lingkaran kepedulian? Ibrani 13 ayat 2. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Nampaknya Paulus mengingat kepada pengalaman daripada Abraham yang baik kepada orang asing, dan ternyata itu adalah malaikat. Begitu juga dengan Lot, ya, menyambut orang dan ternyata bahwa itu adalah malaikat, ya. Jadi kita tetap harus membuat suatu kebaikan. Mengapa penulis memberikan perhatian khusus untuk mereka dalam penjara? Ya, Ibrani 13 ayat 3. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Oke, jadi apa yang terjadi Bapak, oleh sebab memang orang Kristen banyak yang sudah mendapatkan hukuman juga, jadi harus tunjukkan kebaikan kepada mereka yang mendapatkan narapidana. Oke. Kemudian yang memerlukan suatu perhatian dan sebagainya.
Baik, kita coba lihat sari yang penting tentang soal kepedulian ini. Ya, perlunya kepedulian. Kepedulian dan keramah tamahan adalah tanda dari kekristenan. Kepedulian dan keramah tamahan bukan hanya untuk sesama orang percaya. Dia mengingatkan percayanya untuk memberi tumpangan pada orang asing. Ya. Menawarkan keramah tamahan menyiratkan berbagi kepemilikan dengan orang lain dan menderita dengan orang lain seperti yang dilakukan oleh Yesus untuk kita. Ya. Kemudian kasih persaudaraan terhadap mereka yang dalam penjara tidak hanya menyiratkan orang percaya saja, tetapi mengingatkan juga para narapidana lainnya di dalam doa mereka dengan memberikan bantuan melalui dukungan materi dan moral. Ya. Dan mengapa peduli kepada narapidana? Ya, ingat masa lalu. Paulus dan orang Simeon pernah dipenjara. Mereka telah menjadi rekan atau mitra bagi mereka yang dijadikan tontonan atau cercaan dan penderitaan. Kemudian bahasa menderita menggema contoh hidup Musa yang memilih lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Akhirnya Paulus menangkap cita-cita kasih persaudaraan dan mengingatkan para pembaca bahwa mereka juga ada di dalam tubuh, ya. Orang-orang yang berbagi satu dengan yang lain harus memperlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan jika mereka berada dalam keadaan yang sama, ya, yaitu dalam penjara. Orang-orang narapidana seperti itu seharusnya diberikan dukungan materi dan moral untuk menunjukkan kepada mereka bahwa mereka itu tidak ditinggalkan. Dan kesempatan untuk bersaksi, ya, banyak sekali orang-orang yang dalam penjara yang mungkin juga oleh sebab kesalahan mereka, tetapi melalui kesaksian daripada umat Tuhan, ya, maka mereka bisa mengenalkan Tuhan. Salah satu teman saya adalah Daniel Alexander Mokar, mungkin pernah dengar namanya. Dulu dia adalah pilot, ya, dia coba bunuh Presiden Soekarno, ya. Tetapi ya banyak ceritanya. Itu ada satu buku yang menuliskan namanya Last Tiger Out, ya, terbitan daripada Review and Herald, ya, Last Tiger Out. Jadi oleh sebab kesaksian, kalau tidak salah nama Bapak Suisa, ya, yang di penjara, ya, artinya bersaksi di penjara, akhirnya dia mengenal Tuhan yang tadinya harusnya hukum mati, akhirnya ya perubahan politik juga di Indonesia, ya, maka akhirnya dia menjadi, ya, artinya dia dibaptiskan, kemudian dia cukup kuat, dia sempat di Bali, kemudian di Malang, ya, akhirnya jadi TSPM, ya, luar biasa, ya, sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Jadi kita dengar nama Samuel Tanihil atau artinya orang yang bertobat dalam penjara, ya, yang ya, sampai mati, kemudian baru-baru ini belum lama juga di Tennessee. Kita lihat bahwa kesaksian untuk orang di dalam penjara itu sangat penting sekali, sebab dalam masa seperti tidak ada lagi tahu masa depan, maka mereka bisa mengenal akan Tuhan. Baik, kita masuk ke bagian berikut, kepedulian. Poin penting yang Rasul Paulus katakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, ini banyak sekali orang yang gampang ngomong, ya. Omong doang, ya. Jadi banyak orang Kristen dikenal omdo, ya. Bahkan saya teringat istri saya berada di Thailand, kemudian ada lihat orang yang perlu pertolongan, kemudian diundang. Waktu belum ada kamar, diundang untuk tidur di kamarnya. Kebetulan orang yang hamil, kemudian dikasih tempat tidurnya, dan istri saya tinggal di sofa, ya. Terus dia cerita suaminya, ya, dia bilang kalau di gereja bagus sekali, manis sekali di gereja, tapi kalau di rumah, ya, seperti macan.
Baik. Jadi banyak orang Kristen yang demikian. Kita memerlukan kuasa Tuhan supaya kita betul-betul mempunyai perbuatan dan tindakan yang sesuai dengan kata-kata kita. Baik, kita masuk kepada faktor yang kedua. Ya, kalau tadi ya kepedulian, kemudian hindarkan dosa. Ya. Apakah nasihat praktis yang masih relevan untuk Kristen sekarang ini? Ya, Ibrani 13 ayat yang keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Oke, ya. Jadi kekristenan mengajar supaya kita menghormati akan perkawinan. Oke, ini sangat jelas sekali. Kemudian nasihat apakah yang Tuhan berikan untuk epidemik pornografi di internet sekarang ini? Oke, 1 Korintus 6 ayat 18 dan 20. Jauhkanlah dirimu dari percabulan, sebab dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oke, jadi menjauhkan diri daripada percabulan. Ya, kita sekarang hidup di mana jutaan situs ya porno. Ya, harus berhati-hati. Ya, kemudian ini menjadi isu juga oleh pemilihan anggota Supreme Court di Amerika sekarang ini. Ya, kenapa hukumannya itu terlalu rendah dan sebagainya untuk mereka yang terlibat di dalam child pornography ya dan sebagainya. Ya. Jadi dengan memandang kita berubah. Mereka yang suka dengan situs-situs ini ya betul-betul terpengaruh dan terlihat dalam kehidupannya yang melanggar Tuhan. Baik. Jadi kesetiaan dalam keluarga, menjauhkan segala pelanggaran sumpah perkawinan dan dari perceraian yang tidak beralasan untuk itu. Ya. Mencegah dan agar selalu menjaga kesucian ranjang perkawinan adalah merujuk pada tindakan menghindari penodaan perkawinan melalui hubungan seksual di luar nikah. Ungkapan percabulan merujuk dalam perjanjian baru untuk setiap bentuk amoralitas seksual, ya. Dan di situ termasuk adalah masalah hubungan sejenis, ya. Selain itu, masyarakat Yunani Romawi lemah dalam soal etika seksual. Standar ganda adalah umum. Dan ini yang memungkinkan laki-laki menghalalkan, membenarkan hubungan seksual perselingkuhan mereka selama mereka merahasiakannya. Paulus memperingati bahwa Tuhan akan menghukum para penzina. Orang percaya harus punya standar etika bagi diri mereka sendiri, ya. Dan kita percaya ya bahwa dengan kuasa Tuhan ya kita dapat mengalahkan akan berbagai macam kelemahan-kelemahan tersebut. Baik, dalam menghindarkan dosa, kita coba lihat ya pertanyaan ini, nasihat apa yang Anda dapat berikan kepada seorang teman yang ingin dapat kebebasan dari tindakan seksual yang tidak tepat, ya. Sebab ini bisa menjadi kelemahan daripada banyak orang, ya. Memandang kepada Yesus, isi pikiran dengan firman Allah, banyak berdoa, buang atau jauhkan hal-hal yang mengotori pikiran kita. Apakah buku, majalah, video, internet, porno, dan sebagainya. Kemudian bersyukur untuk kemenangan setiap hari. Ya, jadi ini boleh memberikan kemenangan atas ya masalah pornografi. Baik, mungkin Anda berpikir bahwa ada dosa yang lebih besar dari keserakahan seperti mencuri atau membunuh. Mengapa dosa keserakahan sangat mempengaruhi kehidupan rohani seseorang? Ibrani 5, 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oke, jadi jangan menjadi hamba uang, ya, tetapi ya percaya kepada pimpinan Tuhan, oleh sebab Tuhan akan memberikan atau memenuhi kebutuhan kita. Cinta
uang adalah salah satu kategori utama dari kejahatan di dunia Yunani Romawi. Faktanya dalam surat Paulus menyebutkan cinta uang sebagai sumber daripada semua kejahatan. Ya. Kemudian berikan contoh dari Alkitab dari orang yang membuat keserakahan merusak hidupnya. Ada Lucifer, ada Yudas, Demas. Oke. Nah, untuk Demas saya berikan pembahasan di sini. Pengalaman Demas namanya ditulis 3 kali di dalam Alkitab. Ya. Kemudian misalnya Kolose 4 ayat 14. Salam kepadamu dari Tabeb, Lukas, dan dari Demas. Ya. Ya. Kemudian Filemon 22 dan 23. Salam kepadamu dari Epafras, ya, temanku sepenjara oleh sebab Yesus Kristus, dan dari Markus, Aristarkus, dan Demas. Jadi Demas itu sama-sama di dalam penjara bersama dengan Paulus. Oke. Ya. Namun itu 2 ayat itu bagus, ya. Salam dari Demas. Tetapi apa ayat yang ketiga? Sebab Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ya. Jadi itulah yang telah terjadi, ya, dengan Demas. Jadi jangan sampai oleh sebab uang atau keduniawian kita meninggalkan kebenaran. Ya. Kita lupa kepada hari Sabat supaya dapatkan rezeki atau uang lebih banyak. Ya. Padahal uang itu hanya bersifat sementara. Baik. Bagaimana kita bisa merasa puas dengan apa yang kita miliki, ya? Menghindarkan keserakahan. Mereka harus puas dengan apa yang mereka miliki. Orang Kristen harus percaya dan menerima janji Tuhan bahwa Dia tidak akan membiarkan atau meninggalkan mereka. Janji ini diberikan di beberapa tempat dan momen kepada umat Tuhan dan tersedia bagi kita hari ini, ya. Jadi ini ayat-ayat ya bisa dibaca, ya. Misalnya Kejadian 28 ayat 15 ini kan kepada Yakub pada saat dia sedang tidak tahu, dikata aku akan beserta engkau kemanapun engkau pergi dan sebagainya. Itu janji juga kepada orang Israel ataupun kepada Yosua dan sebagainya. Baik, orang-orang percaya diundang untuk menanggapi janji Tuhan dengan kata-kata dalam Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Referensi ke Mazmur 118 ini tepat karena pemazmur mengungkapkan di sana keyakinan kepada Tuhan. Meskipun penderitaan dialami adalah ulah dari orang-orang yang tidak beriman. Ya, kadang-kadang kita oleh sebab mempertahankan kebenaran, maka kita mengalami masalah Sabat, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita. Saya punya banyak bukti, misalnya waktu buat KKR di Mizoram, India. Ya. Seorang yang, wow ceritanya panjang sekali, ya. Tetapi intinya adalah dia katakan, bagaimana saya dapatkan izin? Saya pegawai negeri. Ya. Dia bilang minta izin pasti dapat. Oh betul dia dapatkan izin. Tetapi akhirnya ganti bos. Dia ditekan terus, ya. Tidak, dia harus kerja hari Sabat. Kemudian akhirnya dia berhenti kerja, ya, dia kerja sama dengan seorang anggota kita membuat perusahaan. Kemudian apa yang terjadi? Dia bertulis kepada saya bersyukur sekarang saya punya income lebih tinggi lagi, ya, dan saya bisa tetap menjadi pemimpin choir, ya, di gereja dan juga artinya ekonomi saya lebih baik, tetap setia kepada Tuhan. Baik. Nah, sekarang bagian ketiga, ingatlah, ya, dengan cara apa kita bisa ingat mereka yang telah membagikan firman kepada kita. Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Oke, jadi kita lihat di sini ingat untuk apa? Dan mencontohi iman, ya, daripada orang-orang yang membagikan firman. Oke. Kemudian kita coba lihat bagaimana kita menasihati para pemimpin yang menjadi panutan kerohanian kita. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira.
bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Oke, jadi kembali kepada para pemimpin, taat, ya, tunduk kepada mereka, ya. Ini adalah satu hal yang dianjurkan oleh Alkitab, ya. Kemudian ya, ada sini mengingat. Kitab Ibrani 13 ayat 7 sampai 17 berisi nasihat untuk menghormati dan mematuhi para pemimpin jemaat. Ini dimulai dengan ajakan untuk mengingat kinerja para pemimpin di masa lalu yang mengucapkan firman Allah kepada mereka, dan ditutup dengan panggilan untuk menaati para pemimpin di masa kini. Ya. Para pemimpin masa lalu kemungkinan besar adalah mereka yang pertama kali memberitakan firman dan mendirikan jemaat. Paulus menjelaskan bahwa mereka harus mengingat para pemimpin dengan mempertimbangkan hasil dari tindakan mereka dengan meniru iman mereka. Paulus, ya, peringatan dan pujian terbesar adalah meniru. Dengan cara ini, Paulus telah menambahkan para pemimpin pendiri penjahat ke dalam daftar pahlawan setia yang harus dipertimbangkan dengan cermat oleh orang percaya. Daftar ini mencakup para pahlawan iman dalam Ibrani 11. Dan Yesus sendiri adalah teladan iman yang sempurna dalam Ibrani 12. Kemudian penulis selanjutnya mencatat bahwa Yesus tetap baik, ya, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Ia sangat kontras dengan guru-guru palsu yang berubah sering waktu dan yang mempunyai kehidupannya yang tidak sesuai dengan kata-kata mereka. Oke. Kemudian mengingat para pemimpin, orang-orang percaya dinasihati untuk menaati para pemimpin. Ya, para pemimpin dijelaskan di sini sebagai gembala yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rohani jemaat. Kawanan mereka yang akan memberikan pertanggungjawab kepada Tuhan untuk kerohanian mereka. Dikatakan bahwa gagasan sudah tentu berlaku untuk semua pemimpin gereja kita serta semua tingkatan. Dirinya juga menunjukkan bahwa para pemimpin ini adalah gembala yang melayani di bawah Yesus. Gembala agung segala domba. Ya. Kombinasi kepedulian dan kesetiaan dari para pemimpin dan kepatuhan atau kepercayaan dari ini akan menghasilkan pelayanan dengan sukacita, bukan sebagai beban dan kesusahan. Baik, kemudian perkara ingat kita kepada bagian C, kita coba lihat apakah tindakan bijaksana. Iya, apakah tindakan bijaksana bila kita melihat pemimpin yang sudah menyimpang dari kebenaran Tuhan? 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Oke, yang dimaksudkan adalah dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang tidak terampuni, ya, oleh sebab berdosa kepada Roh Kudus, ya. Tetapi ada orang mempunyai pelanggaran-pelanggaran walaupun dia adalah seorang pemimpin. Dan apa yang kita harus buat? Dikatakan kita harus doakan mereka. Kemudian kita lihat di dalam Matius 18 ayat 15 sampai 17, ya. Ya, umumnya orang ingat akan ayat-ayat ini. Bagaimana kita harus selawat, ya, satu persatu, sesudah itu ada saksi, kemudian ya kalau tidak cukup satu saksi, kemudian beberapa saksi, kemudian bawakan kepada komite, ya. Jadi kita mempunyai suatu prosedur dalam menghadapi mereka yang melakukan suatu kesalahan. Baik, bagaimana kita bisa membedakan doktrin yang salah yang setan coba promosikan di tengah-tengah kita? Ibrani 13 ayat 9. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Oke.
Satu hal yang pelajaran kita menyebutkan bahwa ini mengenai masalah aturan-aturan makanan tentang haram dan halal. Sebab Alkitab tidak akan bertentangan satu sama lain, tetapi adalah adat istiadat ataupun juga upacara-upacara yang melarang sesuatu makanan tertentu. Kemudian dikatakan bahwa jangan disesatkan. Oke. Tetapi kita harus selalu ingat bahwa yang menyelamatkan kita adalah apa? Kasih karunia, bukan oleh sebab makanan. Oke. Jadi kerajaan surga bukanlah soal makanan, ya. Jangan oleh sebab masalah makanan menimbulkan sesuatu perpecahan. Oke. Tetapi kita diselamatkan oleh sebab kasih karunia, dan kalau kita tiba kepada masalah makanan, itu kita harus tinjau apakah itu adalah berhubungan dengan kesehatan kita atau tidak. Sebab Imamat pasal 11 itu adalah bicara tentang soal kesehatan. Baik. Kemudian ajaran asing yang beredar. Paulus nampaknya tidak menyinggung hal itu dalam suratnya dengan membedakan antara makanan haram dan halal. Ya. Konteks ayat tersebut menunjukkan bahwa Paulus tidak mengkritik para pendengarnya karena mereka tidak makan makanan tertentu, tetapi karena memakannya dengan harapan mendapatkan kasih karunia. Oke. Baik, Paulus kemungkinan memberikan peringatan agar tidak berpartisipasi dalam ritual Yahudi atau makanan tertentu yang dirayakan sebagai perpanjangan dari pengorbanan hewan di tempat kudus yang seharusnya tidak memberikan manfaat kerohanian atau kasih karunia. Sesungguhnya kasih karunia tidak bisa dimediasi ya melalui makanan. Kasih karunia hanya datang melalui pengorbanan, melalui keimamatan Kristus. Ya, dalam buku Ibrani, kasih karunia berasal dari tahta Allah. Ya. Kasih karunia ini yang dimediasi melalui Yesus adalah ya dikatakan sauh kuat iman yang diikat ke tahta Allah sendiri ya, dan kasih karunia inilah yang kita telah terima melalui pengorbanan daripada Yesus Kristus. Oke. Baik, doktrin aneh apa yang setan sedang promosikan di tengah-tengah kita sekarang ini? Kita mempunyai banyak waktu tempoh hari, setiap Kamis malam berbicara banyak hal, mungkin Davidian kah, Sabat Lunar, Anti-Trinitas, Present of Advent Reform, dan berbagai macam ajaran-ajaran yang lain. Dan bagaimana menghadapi ini, Anda bisa lihat di YouTube, ya. Kita mempunyai banyak pembahasan cukup panjang ya untuk mengenai masalah ini. Baik. Sebagian orang mengejek Yesus dan menolak kematiannya sebagai sesuatu yang tidak ada nilainya untuk hidup kita sekarang ini. Apakah maksudnya mengikuti Yesus di luar kemah? Ya. Ibrani 13 ayat 13. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Iya. Jadi apa maksudnya ini? Oke, kita bisa bahas gambaran di luar perkemahan. Tempat di luar gerbang adalah paling najis di seluruh perkemahan. Bangkai hewan kurban dibakar di luar sana, para penderita kusta juga dikeluarkan dari perkemahan, dan penghujat penghujat serta penjahat lainnya dieksekusi di sana. Ya, ini adalah satu hal yang sangat biasa, istilah di luar perkemahan. Peraturan ini menekankan bahwa hadirat Tuhan ada di dalam perkemahan. Segala sesuatu yang najis dibuang keluar. Karena Tuhan tidak ingin melihat sesuatu yang najis atau tidak senonoh di dalam perkemahan. Nah, tetapi Yesus menderita di kayu salib di luar kota Yerusalem. Ini menggarisbawahi kegenapan nubuatan tentang masa malu yang dilemparkan kepadanya. Ya. Dia secara resmi dikutuk sebagai orang yang telah menghujat nama Tuhan, ya. Dan oleh karena itu ia ditolak oleh Israel dan dieksekusi di luar tembok. Ya, ini ayat-ayatnya. Nah, Yesus disalib atau dibuang ya keluar perkemahan adalah sebagai hal yang memalukan, najis dan tidak patut. Nah, Paulus bagaimanapun menasihati orang percaya untuk mengikuti Yesus, berada di luar gerbang dan ikut merasakan rasa malu yang dia tanggung. Oke. Kemudian, ya, pengalaman rasa malu juga merupakan jalan yang ditempuh oleh Musa, ya.
yang memilih untuk menanggung penghinaan karena Yesus daripada menikmati harta Mesir. Secara paradoks, kitab Ibrani menggarisbawahi bahwa kehadiran Tuhan sekarang berada di luar perkemahan. Tindakan mengikuti Yesus di luar kemah dan tidak hanya berarti menanggung celaannya atau rasa malu, tetapi ia juga pergi kepadanya. Sama seperti orang Israel yang mencari Tuhan pergi keluar perkemahan di padang gurun ketika Musa memindahkan kemah Tuhan dari perkemahan setelah kemurtatan menyembah anak lembu emas. Catatan ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap Yesus oleh orang-orang yang tidak percaya juga menyiratkan penolakan kepada Tuhan seperti yang dilakukan Israel karena kemurtatan dan penyembahan pada anak lembu emas. Dengan demikian, jalan penderitaan dan rasa malu juga merupakan jalan Tuhan. Nah, Paulus mengundang para pembaca untuk mengikuti Yesus sebagai penulis dan penyempurna dari iman mereka. Secara implisit mengundang mereka juga untuk menganggap penderitaan mereka saat ini sebagai disiplin sesaat yang akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Mereka meninggalkan kota ataupun perkemahan yang rusak mencari kota yang datang yang arsiteknya adalah Tuhan sendiri. Ya, jadi ini adalah satu perkara yang sangat penting. Apa maksudnya? Supaya kita pergi keluar dari perkemahan, ya kita lihat ikut bersama-sama menderita bersama dengan Yesus Kristus. Oke, kita tiba kepada kesimpulan, ya kekristenan harus memelihara kasih persaudaraan, peduli kepada sesama saudara, orang asing atau mereka yang dalam penjara sekalipun. Mengasihi bukan hanya dengan kata-kata tapi dengan perbuatan. Umat Kristen harus menunjukkan kesetiaan dalam semua pernikahan dan menghindarkan keserakahan. Kita harus percaya Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Tidak perlu harus serakah, oke? Tetapi kita tahu ya Tuhan akan peliharakan kita. Umat Kristen harus hormat kepada para pemimpin yang telah setia dalam penderitaan. Kemudian kesimpulan tambahan adalah kita lihat sebab bagus sekali ini dari Acts of the Apostles yang ada dalam pelajaran hari Jumat, ya. Jadi kita akan baca bersama-sama. Nah, Peggy yang baca ini kutipan. Oh, Peggy tidak kelihatan. Boleh Irma baca? Ya, bentar pendeta. Oh, Peggy ini. Sesudah kecurahan Roh Kudus, orang-orang percaya bergembira karena manisnya perhubungan dengan orang-orang suci. Mereka lemah lembut memikirkan kepentingan orang lain, menyangkal diri sendiri, rela berkorban untuk kebenaran. Dalam pergaulan mereka setiap hari satu dengan yang lain, mereka menyatakan kasih yang telah diperintahkan oleh Kristus ke atas mereka. Dengan perkataan dan perbuatan yang tidak mengasihi diri sendiri, mereka berusaha menyalakan kasih ini dalam hati. Ya, ini satu hal yang sangat bagus, bukan? Ya. Tetapi itu awalnya. Apa yang terjadi kemudian? Tetapi berangsur-angsur suatu perubahan datang. Orang-orang percaya mulai melihat kekurangan-kekurangan pada orang-orang lain. Memikir-mikirkan akan kesalahan-kesalahan, memberikan tempat kepada kritik yang tidak enak. Mereka kehilangan pandangan akan juru selamat dan kasih-Nya. Mereka kehilangan kasih persaudaraan yang diperintahkan oleh Kristus. Dan lebih menyedihkan dari semuanya, mereka tidak sadar akan kekurangan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa kebahagiaan dan kesukaan sedang keluar dari kehidupan mereka. Dan setelah menutup kasih Allah dari hati mereka, tidak lama kemudian mereka akan berjalan dalam kegelapan. Bukankah ini sering terjadi di gereja kita? Amen. Bukankah ini menjadi pengalaman kita masing-masing? Nah, apa kuncinya, rahasia untuk mengatasinya? Kita coba lihat ya bagian terakhir daripada kutipan ini. Yohanes menyadari bahwa kasih saudara-saudara sedang pudar di dalam sidang. Mendesak orang-orang percaya kepada keperluan yang tetap akan kasih ini. Surat-suratnya kepada sidang penuh dengan buah pikiran ini.
Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Ia menulis, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita beroleh hidup. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita dengan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Luar biasa sekali, ya, sangat bagus, ya. Bagaimana perlunya kita terus membukakan kasih kalau kita memandang akan kasih Yesus Kristus. Yesus mati untuk kita, ya. Itulah oleh sebab kasihnya, dan kita pun harus mengasihi akan satu sama lain. Baik, untuk sedikit tambahan aplikasi, apakah kasih Anda telah tetap bertumbuh walaupun sudah puluhan tahun dalam kebenaran? Apakah kita dapat lebih mengasihi? Ya, ini adalah pertanyaan yang kita harus uji dalam diri kita masing-masing. Apakah kegiatan gereja Anda dalam menunjukkan kepedulian kepada orang asing? Ya, apa kita mempunyai acara khusus untuk mengundang para tamu misalnya, ataupun juga mengundang mereka dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan yang membangkitkan untuk kerohanian? Ya. Bagaimana kita menolong orang yang sudah terpengaruh dengan ajaran sempalan? Ya. Ya, kita harus mengasihi, mendoakan, kemudian coba memberikan penjelasan supaya kalau boleh, mereka pun boleh kembali. Apa kita tetap menaruh hormat kepada pemimpin yang telah secara jelas telah bertindak tidak adil? Ya, ya. Semua kita mungkin pernah mengalami ini, ya. Tetapi apa kita tetap hormat, ya, mendoakan, ya, dan kalau perlu bicara dari hati ke hati. Ya. Baik, saya juga pernah difitnah, ya, tetapi saya senang boleh ambil waktu bersama-sama mengundang dia makan 2 kali untuk menghilangkan kesalahpengertian. Akhirnya dia minta maaf. Baik, saudara-saudara sekalian, question and answer. Ya. Baik, terima kasih Pendeta Kuntara sudah memberikan pelajaran yang begitu baik pada saat ini. Sudah ada 3 orang yang raise hand dan sudah ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Namun sebelumnya Pendeta boleh minum dulu. Apakah Pak Daniel Sitompul mau share acara? Ya, silakan. Oke. Ya, ini ada poster undangan dari Oral Channel untuk hari Minggu nanti, Healthy Living, Healthy Finance. Wah, ini luar biasa ya. Dan narasumbernya adalah Serwin Lumintaintang dan Dr. Reynold Malingkas. Dimulai jam 7.30, diawali dengan olahraga bersama, senam sehat. Jadi pastikan kita bisa ikut melalui Zoom ini ya, kita berolahraga. Kemudian setelah itu baru pembahasan yang akan dibawakan oleh kedua narasumber ini. Jadi diharapkan semua kita bisa menghadiri acara ini dan mengundang banyak teman-teman untuk mendapatkan bagaimana cara kita bisa hidup dan juga keuangan yang baik. Ya, terima kasih, Daniel.
Terima kasih Daniel. Demikian nanti acara hari Minggu mendatang dengan narasumber Pendeta Dr. Jonathan Kuntara dimulai jam 8 malam. Ini pembahasannya sangat unik, berbahasa Inggris. Memang banyak anak-anak muda yang mengikuti, tapi tidak menutup kemungkinan untuk semua orang tua bisa menghadiri pembahasan ini. Pendeta mau kasih teasernya atau? Ya, sudah disinggung tadi. Ya, ini berbicara tentang keistimewaan daripada Yesus Kristus. Ya, dan kita tidak akan pernah selesai untuk mengenal akan Yesus Kristus. Ya. Jadi apakah kita sudah lama Advent ataupun baru Advent, kita perlu mengenal lebih lanjut apa yang Alkitab katakan tentang Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kita. Amin. Ya, baik. Saatnya kita masuk untuk jawab pertanyaan pendeta di kolom chat sudah ada. Dan sebelum masuk kepada penanya-penanya berikutnya, ini ada pertanyaan sehubungan dengan minggu lalu, pendeta. Ya, ini ada direct message dan ini pertanyaan dari Anwar Malinti. Tolong dibahas di PGSSI tanggal 25 Maret 2022. Jadi ada hubungannya dengan pelajaran sekolah Sabat hari Minggu, yaitu di 1 Timotius 3 ayat 2, sehubungan dengan ketua jemaat perempuan. Nah, mengapa gereja Masih Advent hari ke-7 memilih ketua jemaat perempuan? Sedangkan di Wahyu 22 ayat 18-19, Ulangan 4 ayat 2, Ulangan 12 ayat 32, Amsal 30 ayat 6 dikatakan jangan menambah atau mengurangi. Di dalam buku Nasihat bagi Sidang sesuai dengan Alkitab mengenai hal ini. Seorang nabiah adalah juru kabar Tuhan, strip hakim untuk disampaikan kepada umatnya, bukan sebagai penilik jemaat. Mana nih, pendeta? Baik. Apakah ada pemimpin perempuan dalam Alkitab? Ada. Ya. Kita dapatkan pemimpin-pemimpin Alkitab di dalam. Jadi kalau misalnya kita ada pemimpin Alkitab, pemimpin perempuan sekarang ini Alkitab juga. Kita ingat Deborah, ya. Kita ingat Lydia. Kita ingat ya Nabiah, ya. Ellen G. White juga perempuan. Oke. Jadi karunia itu bukanlah sesuatu perkara yang ini. Yang bertentangan dengan Alkitab. Kita tidak menambahkan Alkitab, tetapi kita bisa melihat akan teladan daripada Alkitab. Ya. Jadi faktor yang kita hindarkan sekarang ini, ya, adalah apa yang disebut ordination, woman ordination. Ya. Tetapi untuk menjadi ketua itu bukanlah sesuatu perkara yang menjadi sesuatu permasalahan. Tetapi woman ordination, ya, dirasakan bahwa tidak ada dukungan Alkitab dan itu sangat sukar saya untuk bahas, sebab itu pembahasan untuk bertahun-tahun kita mendiskusikan mengenai masalah ini. Saya ikut dalam General Conference di New Orleans, kemudian waktu di Austria ataupun di Indiana, selalu dikatakan, kemudian akhirnya yang terakhir dibuat keputusan, kemudian kita tetap tidak mengadakan woman ordination berdasarkan sebab tidak ada dukungan Alkitab, ya. Tetapi tidak ada juga larangan Alkitab, tetapi oleh sebab woman ordination itu berhubungan dengan the priesthood, dan priesthood di dalam Alkitab selalu adalah laki-laki, ya, the priesthood. Tetapi ya berbeda dengan ketua, ya. Itulah sebabnya kita mempunyai ketua wanita. Ya. Ada gereja di Hong Kong yang anggotanya semua perempuan. Ya. Masa tidak boleh punya ketua yang perempuan? Saat yang sama, ya, kenapa saya katakan semua anggotanya adalah perempuan? Oleh sebab itu adalah banyak kita sebut asisten rumah tangga, ya, dari Philippines yang bekerja di Hong Kong dan mereka punya gereja sendiri, ya.
Jadi dan yang memimpin adalah ya perempuan juga, ya, jadi ketuanya maksud saya. Ya. Kemudian sering perempuan yang dapat mengerti perempuan, ya. Banyak masalah-masalah yang harus ditangani oleh perempuan dan perempuan yang lebih mengerti akan perasaan perempuan. Ya. Jadi ketua ya perempuan itu satu hal yang sangat penting ya dan itulah sebabnya kita ada ketua dan kita tidak menambahkan ya dan kita lihat contoh-contoh di dalam Alkitab pemimpin perempuan itu ada. Oke, mungkin sudah menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih Pendeta. Semoga bisa menjawab ya. Untuk pertanyaan Ibu Evi, tolong raise hand aja. Nanti boleh bertanya langsung ya Bu Evi, karena ini pertanyaannya berupa cerita ya. Jadi bukan cerita, maksudnya agak panjang. Jadi boleh nanti raise hand aja biar saya persilahkan untuk bertanya langsung. Ya, saya akan masuk kepada penanya berikutnya, Bapak atau Ibu Gea nih. Apa dosa yang tidak mendatangkan maut dan juga apa dosa yang mendatangkan maut? Terus dosa yang mendatangkan maut, apa nggak perlu kita doakan? Mengapa? Padahal belum ada penghakiman terakhir. Ini Iya. soal dosa. Ini berbicara, saya sebutkan mengenai masalah dosa kepada Roh Kudus. Ya. Orang yang sudah tahu akan kebenaran, kemudian terus-terusan ya melanggar, ya. Dan kalau orang sudah menolak kepada suara Roh Kudus, ya, maka ya kita ya tidak mempunyai kuasa apa-apa. Ya. Itulah sebabnya mungkin itu yang menyebabkan akan Yohanes katakan demikian ya. Tetapi selamanya sebetulnya kita tidak tahu ya kapan seorang itu sudah melakukan suatu dosa yang mendatangkan maut atau tidak. Ya. Kita tidak pernah tahu. Itulah sebabnya ya untuk selalu mendoakan mereka semua orang itu adalah satu perkara yang sangat baik. Bagaimanapun jahatnya seseorang, kita tetap harus mendoakan. Ya. Tetapi ya tidak perlu mendoakan orang yang sudah berdosa yang mendatangkan maut, yaitu yang sudah berdosa pada Roh Kudus. Tetapi kita tidak tahu kapan itu. Jadi biar saja kita tetap mendoakan. Baik, terima kasih Pendeta dan semoga menjawab ya. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Gunawan Cahyadi. Pastor, atas dasar apa saja Musa memindahkan kemah Tuhan? Mengapa dipilih lembu emas pula? Bukannya hewan atau bentuk makhluk lainnya? Ini Musa harus memindahkan kemah Tuhan oleh sebab mereka di dalam pengelanaan. Saya coba gunakan bahasa Indonesia ya. Mereka selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi mau tidak mau kan kemahnya harus berpindah dari waktu ke waktu ya. Mereka kadang-kadang satu tempat untuk 1 bulan, kemudian berpindah lagi ke tempat yang lain. Jadi kemahnya harus berpindah ya. Tetapi pengembara, oke. Pengembara, mereka berkelana ya. Berkelana lah kita sebut. Oke. Tetapi sesudah akhirnya tiba di Kanaan ya, kemudian akhirnya mereka diperintahkan untuk membuat akan tempat yang lebih permanen dan sejak itu ya tidak berpindah lagi sampai akhirnya itu dimusnahkan oleh Titus ya. Artinya sebetulnya oleh Nebukadnezar ya, tetapi akhirnya dibangun kembali oleh Herodes ya, tetapi dimusnahkan oleh Titus. Oke. Itu adalah lokasi yang sama sekarang ini adalah di itu namanya Gunung Muria. Oke. Jadi kenapa dipindahkan? Sebab dalam masa mengembara. Oke. Semoga menjawab ya Pak Gunawan. Pertanyaan selanjutnya. Maaf Bu Peggy, ada satu lagi Pak. Kenapa dipilih lembu emas? Lambang apa itu lembu? Oh iya, kenapa dipilih lembu emas? Nah itu. Iya, lembu mereka
Lembu adalah salah satu juga yang disembah di Mesir, ya. Jadi ada pemikiran daripada mereka itu, ya, sama seperti masa di orang-orang Mesir di sana, kemudian mereka coba menyembahkan dan membuat lembu dari emas, oke. Jadi mereka sangat sukar sekali untuk coba menggambarkan akan Tuhan yang tidak kelihatan, ya. Walaupun Tuhan sudah menunjukkan berbagai macam mujizatnya, mereka mau lihat sesuatu yang kelihatan. Dan apa yang mereka buat, mereka langsung terpikir adalah seperti orang-orang yang di Mesir juga. Mesir itu mempunyai banyak sekali dewa-dewa, termasuk adalah lembu. Oke. Jadi itulah yang mereka buat. Ya, menjawab ya, Pak Gunawan ya. Oke, Iya Bu Peggy, terima kasih. sama-sama. Terima kasih. Selamat sabat, Pak. Raise hand Pak Pulo Lasman Simanjuntak. Silakan Pak Pulo Lasman Simanjuntak. Baik, terima kasih Ibu Peggy. Shalom, selamat sabat. Selamat pagi. Selamat salat. Bagaimana Jatinegara? Puji Tuhan, baik Pendeta. Besok kami akan melakukan perjamuan kudus secara offline ya. Oke, good. Pendeta, ini saya nanti mau saya mau pelajaran ini kan judulnya kan pelihara kasih persaudaraan Pendeta ya. Berarti dari tadi Pendeta bicara masalah kasih. Ya, berarti kata pelihara ini adalah praktek ya, praktek Ibrani 13 ayat 1 dan tadi ada istilah Pendeta yang cukup bagus, kasih itu bukan ondo. Ondo tuh omong doang gitu Pendeta ya. Pertanyaan saya Pendeta, nanti mungkin saya bisa bagi aplikasikan di kelas UKSS, apakah maksud Rasul Paulus soal kasih persaudaraan ini menyangkut yang pertama tujuannya bahwa ketika kita juga menghadapi anggota kita atau jemaat kita yang dipenjara, misalnya kasus narkoba yang berulang-ulang, karena kami di wilayah 7 juga berapa kali membaptis di anggota-anggota yang dipenjara, apakah kita tetap menunjukkan kasih persaudaraan? Yang kedua, maksud Rasul Paulus, apakah juga ketamakan dan amoritas seksual, ketamakan di sini hamba uang, percabulan, karena juga banyak kasus-kasus hamba-hamba Tuhan juga yang kena kasus percabulan, termasuk juga amoritas seksual, misalnya kayak LGBT ya Pendeta ya, karena kebetulan beberapa bulan ini saya sedang menginjil 3 orang anggota kami LGBT ya, supaya mereka kembali bertobat. Apakah juga ditujukan kasih persaudaraan? Kemudian masuk lagi ke hari Selasa, ingatlah pemimpin-pemimpinmu. Nah ini ada perintah juga kasih persaudaraan ini supaya melihat akhir hidup mereka dan contoh iman mereka. Apakah juga kasih persaudaraan ini termasuk pemimpin rohani kita, misalnya pendeta kita yang ada masalah di gereja, ada kasus, sampai terjadi perseteruan dengan jemaat, bahwa kita tidak boleh melawan pemimpin kita, termasuk melawan pemimpin kita di organisasi gereja kita dengan kasih itu. Dan kemudian yang terakhir, ini juga kasih persaudaraan kita ditunjukkan kepada orang-orang dalam gereja kita yang juga memberikan ajaran aneh. Tadi pendeta mengatakan kami mengalami juga sampai kami melakukan pemecatan, yaitu dengan sabat lunar, dengan dividian ya. Saya sendiri pendeta, kalau baca ini kasih persaudaraan, saya sendiri pernah disuruh sama pendeta mengusir anggota dividian ketika kami ke KR gitu di Jakarta Timur gitu ya. Nah, padahal pelajarannya mengatakan kasih persaudaraan yang nanti ujung-ujungnya adalah pergi kepada Yesus gitu. Apakah maksud Rasul Paulus untuk kasih persaudaraan ini diberikan kepada kita untuk mempraktekkan seperti ini Pendeta? Terima kasih Pak Pendeta. Oke. Saya percaya bahwa kasih persaudaraan harus diberikan kepada semua orang. Kalau Yesus mengajarkan supaya kita bisa mendoakan dan mengasihi akan musuh-musuh kita, ya, maka apalagi kepada mereka-mereka yang termasuk dalam saudara-saudara kita, apakah mereka ada dalam penjara, ya, disebutkan tentang mereka yang berada dalam penjara, ataupun juga mereka mungkin mempunyai suatu ajaran yang kita yang mempunyai kelemahan, kita tetap harus mengasihi mereka, ya, dan kita tetap harus mendoakan mereka, ya. Sekarang saya masih berusaha untuk coba menjangkau seorang yang sudah artinya betul-betul yakin, dan saya ambil waktu untuk membahas mengenai masalah dividian dengan satu orang ini, ya. Jadi kita tetap mendoakan, kita tetap berusaha, ya, dan biarlah Roh Tuhan yang bekerja. Sampoin rambut hitam. Iya. Jadi segala sakit, capek banget tidur. Baru bangun jam 5.
Mohon mikrofonnya di mute ya, jangan dibuka. Baik, silakan lanjut pendeta. Pendeta tolong di unmute dulu. Oke. Apakah orang itu punya kelemahan apa, pemimpin apa mempunyai kelemahan dan sebagainya, tetap kita harus mengasihi. Kasih persaudaraan kepada semua orang. Tetapi kasih itu bukan berarti tidak disiplin. Ya. Kalau seandainya seorang anak ya nakal, kemudian orang tua tidak mendisiplin, artinya bukan dia mengasihi. Ya. Dan kadang-kadang oleh sebab kasih persaudaraan, kita harus tetap ingat akan jiwanya. Orang itu kalau tidak, kadang-kadang orang harus diingatkan bahwa dia itu sudah melakukan suatu kesalahan. Itulah sebabnya perlu suatu prosedur untuk memperbaiki mereka yang salah. Ya. Dan itu semua harus berdasarkan kasih. Ya. Sedangkan, saya mau ambil contoh, kenapa orang-orang jahat satu waktu akan dimusnahkan di luar kota Yerusalem? Itu pun oleh sebab kasih. Sebab mereka tidak akan bisa sanggup hidup di surga. Ya. Jadi itu akan surga itu akan menjadi satu bara api kepada mereka, apa istilah Alkitab. Ya. Jadi kasih persaudaraan, namun dalam kasih kita tetap mempunyai keadilan, perlunya disiplin dan sebagainya. Jadi saya rasa itu intisarinya daripada sebab yang sudah tanya adalah apakah tetap mengasihi persaudaraan? Iya betul. Apapun latar belakang, apapun masalah dan sebagainya, kita tetap mengasihi, namun mengasihi bukan berarti tidak disiplin. Terima kasih Pak Pendeta Kuntara. Lanjut Ibu Peggy. Iya, makasih. Selanjutnya Bapak Joy Sitompul, raise hand. Silakan Pak Joy. Oke, terima kasih. Saya punya pertanyaan nih, sehubungan pelajaran yang hari Kamis itu pergi kepada Yesus di luar kemah. Jadi waktu saya belajar ini saya agak bingung juga tadi. Terima kasih pendeta sudah berikan penjelasan tadi. Jadi dalam pengertian saya, apakah pergi kepada Yesus di luar kemah ini termasuk juga aplikasi untuk orang-orang pada zaman Yesus, di mana banyak orang-orang termarginalkan. Mereka tidak bisa pergi ke bait Allah karena mereka dianggap najis. Contohnya seperti orang-orang Samaria, Maria Magdalena yang sundal gitu. Tapi Yesus justru menjangkau mereka di sana. Apakah ini seperti itu aplikasinya, pendeta? Itu bisa salah satu daripada aplikasi. Ya. Sesuatu artinya keluar kemah itu artinya kalau bahasa modernnya adalah keluar dari kita punya comfort zone. Ya. Jadi sesuatu perkara yang membuat kita jadi keluar dari comfort zone. Jadi kita lebih mengalami kesulitan. Jadi kalau kita melayani orang di penjara, misalnya kan kadang-kadang orang kata, oh masa orang di penjara aja harus dipikirkan. Atau kita melayani kepada orang yang seperti wanita tunasusila. Atau kita mengalami penderitaan oleh sebab kita punya pekerjaan di mana saja ataupun kapan saja. Jadi keluar dari comfort zone itulah yang dimaksudkan dengan pergi kepada Yesus di luar kemah itu ya. Oke, terima kasih pendeta. Cukup jelas. Ya. Ya, terima kasih pendeta dan juga Pak Joy. Sehubungan dengan penjelasan pendeta tadi, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Bapak Hendrik. Mohon tanya pendeta, penjara, panti asuhan, rumah jompo, dan lain-lain, yang mana paling efektif untuk penginjilan? Saya ingin sampaikan bahwa ada banyak tingkat daripada reseptivitas, ya. Apakah ada itu kata reseptivitas, ya, dari receptivity, ya. Jadi orang yang paling reseptif ya adalah orang yang baru saja kematian.
ya, suami ataupun istri, ya, itu mereka lebih reseptif. Kenapa? Mereka kehilangan sesuatu. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa janda, ya, itu mereka lebih reseptif. Ya, artinya yang baru saja kematian. Ya. Kemudian mereka yang baru saja bercerai, ya, itu kembali juga termasuk reseptif. Kemudian mereka yang sakit, ya, apalagi yang terminal illness, ya. Terminal illness, ya, dia tahu bahwa dia mempunyai kanker dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, maka mereka lebih reseptif. Ya. Tetapi reseptivitas itu, ya, dapat ditumbuhkan, ya, melalui dari orang yang tidak reseptif menjadi reseptif, ya, melalui suatu tindakan yang kita buat, yaitu adanya apa yang disebut kepedulian, ya. Misalnya sambil contoh, oke, orang kaya, ya, dia kan tidak tertarik kepada kebenaran, tetapi dia sakit, ya. Kemudian itu lebih reseptif. Kemudian kalau ada orang yang menolong dia, melawat dia dan sebagainya, maka melalui orang ini yang peduli, maka yang tadinya tidak peduli menjadi peduli. Nah, termasuk di sini adalah anak-anak yatim piatu. Ya. Anak-anak yatim piatu, ya, semula ya mereka mungkin oleh sebab tidak ada orang tua dan sebagainya melakukan berbagai macam kenakalan dan sebagainya. Tetapi kalau dipedulikan, mereka masuk ke panti asuhan kita misalnya, kemudian mereka lihat bahwa adanya kasih sayang, kemudian mereka dipedulikan, tadinya susah untuk makan, sekarang dapatkan makanan, tadinya susah sekolah, sekarang disekolahkan, dan ternyata ini oleh sebab kekristenan, maka mereka itu mempunyai, ya, reseptivitas yang tinggi, ya, sehingga mereka penginjilan kita itu lebih efektif. Ya. Rumah jompo juga mereka memerlukan perhatian. Namun yang tinggal di rumah jompo sering adalah orang yang sudah sangat tua sekali, ya, susah sekali untuk mengubah mereka punya pendirian. Ya. Saya sudah melayani artinya rumah jompo, ya. Setiap minggu saya pergi ke rumah jompo, ya, untuk memberikan perhatian dan sebagainya, atau di beberapa tempat yang lain kita mengadakan acara-acara menyanyi, ya, dan sebagainya. Oh ya, di Maryland, ya, selalu pergi ke rumah jompo dan sebagainya. Sangat sukar sekali bagi mereka untuk mengubah pikiran oleh sebab sudah 90 tahun, ya, mempunyai keyakinan yang lama. Ya. Jadi kalau disebut efektivitas, disebut Anda tanya efektif, ya, efektif dalam arti hasil, ya, itu kurang, ya. Namun bukan berarti tidak mungkin, ya. Ada juga orang di panti jompo akhirnya bertobat, ya. Tetapi secara efektif di dalam segi hasil berkurang. Namun, ya, kita tetap bisa menjadi berkat bagi mereka, ya. Bukankah kita perlu bagus untuk memberikan orang senang, menyanyi bersama-sama? Ini sebab orang-orang di jompo ini kan kadang-kadang susah-susah kalau tidak diperhatikan. Apalagi anak-anaknya tidak memperhatikan mereka. Ada di sini anak-anak masukkan ke panti jompo dan anak-anak tidak pernah perhatikan waktu orang tuanya sakit, ya, ditelepon sama kepala panti sama anaknya. Ibumu sedang sakit di sini. Apa yang dia jawab? Aduh, saya sibuk sekali. Tolong kasih tahu kalau dia sudah meninggal. Ya, ya. Jadi itu kan keterlaluan. Ya. Jadi mereka tidak dipedulikan. Jadi kepedulian kita untuk menyanyi, melawat itu bagus sekali. Tetapi efektif di dalam menarik jiwa mungkin kurang. Tetapi kalau misalnya melawat mereka yang janda tapi bukan berarti di panti jompo, ataupun juga oleh sebab mereka mengalami akan duka cita yang besar, terus anak-anak, maka itu akan lebih efektif di dalam penarikan jiwa.
kita baptiskan cukup banyak orang di panti asuhan kita, ratusan, ya. Kira-kira 300 orang yang kita baptiskan, ya, dari panti asuhan kita. Ya. Oke, mudah-mudahan sudah jawab ini saudara. Oh, ini yang ditanya saudara Gunawan Henry. Cahyadi juga ya. Iya, sama dengan pertanyaan Pak Gunawan. Pastor, mana yang berpahala paling besar menginjil di rumah sakit, rumah duka, penjara, atau perumahan atau keluarga? Oh, kalau penjara juga sangat efisien, ya, artinya sangat efektif. Ya, kita membaptiskan banyak orang di dalam penjara. Ya, saya ceritakan tadi pengalaman daripada Daniel Alexander Maukar, ya. Tetapi ada banyak kesaksian-kesaksian yang lain di mana orang bertobat sungguh-sungguh. Tetapi ada juga yang bertobat, ya, hanya di penjara. Ya. Sesudah lolos tidak mau lagi ke gereja, ataupun kalau ke gereja untuk mengharapkan sesuatu. Ya. Kadang-kadang oleh saya merasa bahwa dia ditolak oleh masyarakat, ya, akhirnya, ya, kita tidak, akhirnya mereka membuat kejahatan lagi, masuk lagi ke penjara. Ya. Jadi sebab ada merasa ya lebih bagus di penjara, ya kan, enak dikasih makan tiap hari. Ya. Itu ada juga yang demikian. Namun bukan berarti kita juga ada satu program yaitu supporting ministry, ya, dengan judul Don't Follow Me, ya. Itu menarik cukup banyak jiwa dari orang-orang dalam penjara. Ya. Ya, Pendeta, ini ada sambungannya nih dari Pak Gunawan. Apakah melayani sesama yang berkebutuhan, garis miring kesusahan harus menghasilkan selalu dengan baptisan? Tujuan daripada segala kegiatan kita haruslah untuk keselamatan jiwa orang tersebut. Ya, bukankah kita mau untuk selamat? Ya, namun baptisan adalah hasil bekerjanya Roh Kudus. Ya, kalau misalnya orang tidak siap untuk dibaptiskan, mana kita mau paksakan? Ya, tetapi adalah tugas kita untuk memperkenalkan kebenaran, membawa orang ke dalam kebenaran, menerima kebenaran, menurut akan kebenaran, dan itu ditandai dengan baptisan. Namun kita tidak pernah harus memaksakan, dan pokoknya yang sangat penting adalah tujuan kita adalah untuk membawa orang itu kepada keselamatan. Amin. Kita lanjutkan kepada penanya yang resen, Bapak Tambunan. Silakan Pak Dennis Tambunan. Baik, terima kasih Bu Peggy, terima kasih kepada Pak Pendeta. Selamat hari Sabat bagi kita semua. Ada dua pertanyaan ini yang saya batasi di sini. Pertama, berhubungan dengan mengenai kasih dan sehubungan dengan hari perhentian, Rabu dan Kamis. Pertanyaan saya Pak Pendeta, di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-8, 1 Korintus 8 ayat ke-8 dikatakan, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Nah, dikaitkan dengan 1 Korintus 8 ayat yang kedua. 1 Korintus 8 ayat kedua, jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Pertanyaan saya, Pak Pendeta, sehubungan dengan hal makanan ini, apakah ini sifatnya memang makanan yang real, yang harfiah, ataukah memang ini berhubungan dengan kerohanian? Jadi kalau misalkan ada orang yang berpikir dia sudah mempunyai banyak pengetahuan, itu jawabannya ada di ayat yang kedua, di 1 Korintus 8 ayat kedua. Ya, dia belum mempunyai pengetahuan sama sekali. Jadi maksudnya ini arahnya kemana Pendeta? Apakah ini memang sifatnya real kemakanan, ataukah memang yang tadi telah disinggung mengenai pengetahuan-pengetahuan yang lain? Ini adalah sesuatu perkara yang real, tetapi juga berhubungan dengan masalah pengetahuan. Baik, terima kasih Pendeta. Ya, oleh sebab pengetahuan daripada seseorang, ya, tentang makanan. Kenapa?
ini berbicara, kita harus tahu konteks mengenai masalah ini adalah mengenai masalah makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ya. Oke. Jadi mau makan atau tidak, ya makanan yang sudah dipersembahkan berhala, ya itu bukanlah sesuatu perkara yang menentukan akan keselamatan ataupun kerohanian. Oke. Sebab ini diulangi beberapa kali di beberapa tempat, ya. Tetapi yang jelas adalah supaya kita tahu bahwa ini bukan mengenai masalah makanan haram dan halal. Baik. Kemudian Dan, pendeta, mungkin saya teruskan sedikit, Oke. ya. Makanan haram dan halal itu adalah hubungannya dengan masalah kesehatan, oke. Dan sama seperti Tuhan menghendaki orang Israel sehat, maka Tuhan juga menghendaki supaya kita sehat. Ya. Tetapi kita ini berhubungan juga dengan ayat yang kita sebutkan tentang masalah kasih karunia, ya, bukan oleh sebab masalah makanan. Jadi jangan oleh sebab kita merasa bahwa kita tidak makan makanan haram, maka kita itu jadi lebih selamat daripada mereka yang makan. Kenapa? Sebab keselamatan hanya oleh sebab melalui kasih karunia. Dan kasih karunia Allah membawa kita untuk punya pengetahuan, untuk menghindarkan juga hal-hal yang bisa merugikan akan kesehatan kita. Ya. Jadi kalau orang mau makan silahkan, itu tidak menentukan akan keselamatan dia, tetapi akan mempengaruhi dia punya kesehatan. Mungkin itu. Baik, pendeta, pertanyaan yang kedua tadi saya sudah singgung. Di dalam Ibrani 4 ayat 11, Ibrani 4 ayat 11 dikatakan, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Itu Ibrani 4:11. Dikaitkan dengan Ibrani 4 ayat yang ke-9. Itu kan mengenai hari Sabat, pendeta. Jadi kalau pertanyaan saya adalah, kalau memang itu bersifat harfiah mengenai hari Sabat, ini bagi kita denominasi Gereja Masih Advent hari ke-7, yaitu umat Advent, berarti kita sudah mendapatkan green card. Ini artinya bahwa kita sudah mendapatkan perhentian walaupun masih di dalam proses. Sudah mendapatkan perhentian dibandingkan dengan denominasi gereja lain. Kenapa saya katakan itu? Karena memang dalam Ibrani 4 ayat 11 ini kita berusaha masuk dalam perhentian itu, dikaitkan dengan Ibrani 4 ayat 9 tadi. Ya. Apakah seperti itu, pendeta? Terima kasih. Perhentian dalam Ibrani pasal 4 ayat 11 itu bukan hanya sekedar mengenai masalah hari Sabat. Ya. Ini adalah berbicara mengenai perhentian di dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi dalam Yesus Kristus kita mengenal Dia, memenuhi akan, artinya bersekutu dengan Yesus Kristus, kita dapatkan perhentian daripada dosa. Ya. Jadi kita tidak akan lagi, artinya berhenti di sini. Kadang-kadang orang berusaha untuk menjadi benar, tetapi sekarang berhenti dalam Yesus, Yesus yang bekerja dalam diri kita sehingga kita rindu untuk menurut. Ya. Jadi faktor Sabat termasuk di dalam situ, tetapi Sabat oleh sebab Yesus adalah, ya, Tuhan atas hari Sabat, ya. Dan dan hari Sabat adalah hari di mana kita penuh dengan persekutuan bersama dengan Yesus Kristus, ya. Tetapi bukan hanya sekedar hari Sabat, tetapi ya itu adalah berhubungan dengan perhentian di dalam Yesus Kristus sehingga kita dapatkan suatu sukacita, ya, oleh sebab memiliki Kristus dalam kehidupan kita. Jadi itulah yang menjadi paspor kepada kita adalah Yesus Kristus, kasih karunia. Ya. Terima kasih, pendeta. Amin, terima kasih. Dan selanjutnya Bapak Simanjuntak. Raise hand. Silakan Pak Simanjuntak. Bapak Pendeta Simanjuntak. Ada Pak Simanjuntak? Oke, mungkin sedang tidak di tempat. Saya lanjutkan dengan Bapak James Tambuwon. Gimana? Ini Pak James banyak pertanyaannya? Iya, enggak. Pendeta, selamat malam, selamat hari Sabat.
dan pendeta. Ya, Sahabat. selamat sahabat, Pagi. selamat pagi dari North Carolina. Ya. Tadi saya cuma ingat tadi pendeta yang tanya pertama kan ada yang tanya tidak ada referensi tentang perempuan. Tapi saya dapati di sini di dalam 1 Timotius 3 perikopnya mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat yang di ayat 12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan mereka memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Ayat 13. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Ayat 14. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena merekalah yang lahirkan anak asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Jadi ini ayat ini, Rasul penulis ini yang sama dia bilang. Jadi saya ingin kok ada ayat ini seperti ini di sini, perempuan berdiam. Dan memang betul Deborah pemimpin, tapi mungkin itu case-case tertentu atau bagaimana pendeta? Enggak umumnya gitu kan? Itu satu. Itu pertanyaan kedua yang saya lihat ini setelah saya belajar ini memang luar biasa nih buku yang terakhir. Tapi yang saya merasa tertarik mau tanya pendeta, Paulus menceritakan cuma kasih eros dan kasih agape, kasih filia di sini. Kan kasih persaudaraan, ini kan persaudaraan judulnya. Iya, kasih persaudaraan, dan eros itu tentang keharmonisan di dalam berumah tangga dan hubungan seksual gitu. Dan ketiga itu tentang serakah hawa nafsu. Ini Paulus ceritakan luar biasa di sini. Tapi yang saya paling menarik sekali di 1 Timotius 3 ini mengenai orang-orang di akhir zaman, pendeta. Ada banyak di situ. Jadi kita sudah diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia, iman. Tetapi kalau kita tidak lakukan ini, kita sama sekali nggak ada apa-apanya, pendeta. Apa seperti itu? Sebab pendusta tidak ada di surga, ya kan? Pemfitnah, iri hati, dengki tidak ada. Itu yang saya ingin tanya. Terima kasih, pendeta. Oke. Mengenai masalah wanita, ya, jangan mengajar dan sebagainya. Tulisan daripada Rasul Paulus ada hubungannya juga dengan tradisi daripada tempat, ya, ataupun kebudayaan di tempat tertentu, ya, yang sering masih belum menerima akan wanita untuk mengambil bahagian, misalnya. Ya, ini bisa terjadi di beberapa tempat juga di dunia ini. Ya, beberapa tempat di Afrika yang memang misalnya selalu memandang remeh kepada perempuan. Ya, tetapi tradisi, jadi adanya satu pengaruh tradisi pada waktu itu. Ya. Namun bukan berarti bahwa ini adalah satu standar yang berlaku untuk secara keseluruhan. Sebab kenapa? Oleh sebab kita dapatkan juga wanita-wanita yang cukup mengambil bahagian, yang mempunyai peranan penting dalam kerjaan Tuhan, ya, pemimpin-pemimpin, ya, yang luar biasa. Kita sebutkan, misalnya saya sebutkan tentang Deborah, ya, bukankah dia mempunyai satu sumber inspirasi kepada banyak orang? Ya, jadi ada tempat-tempat tertentu di mana secara tradisi masih belum melibatkan perempuan. Itu satu. Kemudian, ya, kalau penjelasan daripada Joe Cruz katakan bahwa ini pada waktu itu ada pembahagian di mana orang itu berbakti kiri ataupun kanan, ya. Kiri adalah perempuan, kemudian kanan adalah laki-laki. Kemudian kalau misalnya bertanya ataupun sang istri mau coba mengajar, ya,
dia menimbulkan suatu suara yang cukup keras kepada suaminya yang ada di seberang sana. Ya. Jadi dikatakan biarlah mereka jangan berbicara, oke, biarlah mereka di rumah saja. Ya. Baik, itu salah satu hal yang penting. Tetapi kita tahu ya bahwa cukup banyak sekali wanita yang mempunyai peranan yang sangat penting. Kita hidup di dalam satu zaman emansipasi ya, yang sangat tinggi. Kemudian ya Tuhan juga mempercayakan ya akan karunia rohani kepada perempuan. Kita perlu pemimpin perempuan, dan sering ya sering pemimpin perempuan lebih berhasil daripada laki-laki. Amin. Oke. Amin. Jadi yang sangat penting adalah ya yang sangat penting adalah bahwa kita apakah itu kita laki-laki atau perempuan, kita bisa memanfaatkan karunia rohani itu ya untuk pekerjaan Tuhan. Mengapa? Sebab karunia rohani itu tidak tergantung kepada gender. Ya. Jadi yang bergantung kepada gender adalah mengenai masalah priesthood, ya, adalah khusus untuk laki-laki. Tetapi kalau untuk kepemimpinan, ya, itu jiwa memimpin, jiwa mengembalakan dan sebagainya banyak terjadi banyak dimiliki oleh perempuan juga. Oke, itu untuk penjelasan 1 Timotius 3 ayat 5. Kemudian Anda tanyakan yang kedua tadi tentang apa ya? Tentang air saman, pendeta. Paulus kan cuma ngangkat itu cuma kasih eros, kasih filia. Tidak dia menyinggung lagi tentang kasih agape, kasih yang sesungguhnya. Dia singgungkan tentang persinahan dan itu kehidupan filia sesama. Kalau saya mengasihi pendeta atau Ibu Peggy itu wajar-wajar aja yang saya lihat ya kan, atau sesama. Tetapi yang paling utama kan kasihlah musuhmu dan berdoalah untuknya. Itu saya kira yang paling tinggi. Dan 1 Korintus 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih, dan paling besar ialah kasih. Apa bagaimana? Tolong pendeta, saya nggak dapat pendeta, cuma disinggungnya eros dan filia. Makasih. Ini yang dibahas oleh Paulus bukan hanya eros dan filia, ya. Kasih persaudaraan itu ya kalau untuk saudara biasa itulah filia, ya. Tetapi kalau misalnya untuk semua orang kasih persaudaraan ditujukan kepada orang asing ataupun orang yang tidak dikenal, itu bukan hanya filia, itu adalah agape. Ya. Jadi dan tulisan tentang Paulus tentang agape itu adalah begitu banyak, dia yang menulis 1 Korintus 13 ya. Jadi tapi dia menulis sesuai dengan suasana tempat keadaan pada masing-masing ya. Dan kenapa dikatakan supaya kita harus mengasihi sama-sama di dalam gereja dan sebagainya, tidak peduli dengan latar belakang masing-masing ya. Jadi itu oleh sebab dengan mendasari kepada kasih daripada Tuhan, dan itu adalah agape ya. Jadi kalau saudara kandung dan sebagainya ya sering ada istilah yang lain, yaitu ada starge ya, dalam bahasa Greka kan ada ya eros, kemudian filia ya, starge ya, agape ya. Tetapi mencakup kepada siapa saja latar belakangnya, apakah itu dalam penjara ya ataupun orang asing, untuk mengasihi mereka. Itu bukan hanya filia, itu adalah agape. Pendeta, saya ini ada hari Kamis ini saya punya kesimpulan tuh yang ini di dalam pergi kepada lihat Yesus di luar. Ya, saya punya pandangan apakah dari zona nyaman, sebab kita ini orang Advent ada di zona nyaman, kita harus I will go, apa seperti itu pendeta? Loh, Itu dari saya. Itu yang saya jelaskan tadi kepada pertanyaan daripada saudara Joy. Ya, kita harus keluar daripada zona nyaman. Zona nyaman. Ya. Nyaman. Ya.
Oke, terima kasih Pendeta, terima Iya. kasih Ibu Peggy. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Selanjutnya Ibu Evi Peo. Silakan Ibu Evi. Ini kita waktunya sudah habis, jadi mohon pertanyaannya dipersingkat dan pendeta juga jawabannya dipersingkat. Ibu Evi ada? Ya, bisa di-unmute Bu Evi. Ya, Shalom, selamat Sabat. Sahabat. Pertanyaan saya hari Rabu tuh, waspada terhadap ajaran yang beragam dan aneh. Yang aneh zaman itu mungkin adat istiadat kan, dan aneh zaman now. Terus di Ibrani 13 ayat 9 ada kalimat yang aturan-aturan makan itu. Kalau kita sih udah tahu, tapi kan agama seberang itu suka masukin ke haram dan halal. Dan ada tambahan satu ya, Pendeta. Kita kan ntar lagi cembeng. Dosa nggak sih kita cuma hadir, kan? Supaya kita nggak terlalu sudah Kristen, nggak mau gabung lagi dengan yang masih Konghucu. Tapi di sini suka kita dikategorikan penyembah berhala. Terima kasih. Oke, yang pertama mengenai masalah aturan makanan, ya kembali poin yang sangat penting adalah di situ adalah soal kasih karunia. Ya. Jadi banyak orang yang memikirkan bahwa dengan soal makanan dia itu akan selamat. Ya. Jadi itu tidak pernah menjadi ini yang coba Paulus menjelaskan bahwa hanya dengan kasih karunia kita diselamatkan, bukan mengenai masalah makanan. Kalau kita bicara kepada konteks di situ adalah bicara mengenai masalah makanan-makanan adat-adat tertentu, ya ada makanan-makanan tertentu yang harus dihindarkan dan sebagainya, seakan-akan bahwa itulah yang menyebabkan keselamatan. Ya, itu bukan mengenai masalah haram dan halal seperti yang saya sebutkan tadi, tetapi adalah oleh sebab ada kepercayaan-kepercayaan yang tertentu. Tetapi kita harus selalu ingat intinya ialah bahwa keselamatan itu hanyalah oleh sebab kasih karunia. Soal cengbeng, ya sekarang kita sebetulnya jangan menganggap bahwa cengbeng itu adalah untuk penyembahan kepada orang-orang yang sudah mati, ya. Tetapi kita harus melihat bahwa kita mengingat, ya, daripada ya famili kita yang sudah mati, ya. Jadi bukan menyembah, ya. Dan kita misalnya pergi ke kuburan, ya, itu bukanlah sesuatu perkara yang untuk menyembah orang yang sudah mati. Ya. Cengbeng kan kita pergi ke kuburan. Ya. Kita bisa pergi ke kuburan waktu cengbeng, kita bisa pergi ke kuburan ya kapan saja. Ya. Kalau setiap saya pergi ke Maryland, saya akan berkunjung ke tempat kuburan anak saya. Ya. Jadi tujuannya apa? Apa saya menyembah anak saya? Enggak. Saya ingat ya tentang anak saya, ya anak kami yang telah meninggal. Kemudian kita melihat kepada pengharapan di mana kita dapat akan bertemu dengan anak kita ini dan sebagainya. Jadi untuk mengingat apa yang terjadi masa yang lalu, ya kemudian memandang ke depan, ya dengan penuh pengharapan. Ya. Jadi kalau kita pergi ke kuburan, jangan anggap bahwa kita mau menyembah untuk orang yang sudah mati, ya, tetapi adalah untuk mengingat kepada kenangan, dan itu adalah satu proses penyembuhan, ya. Penyembuhan sebab orang kematian daripada seseorang itu kan merupakan satu sakit, ya, artinya menyakitkan. Untuk sembuh itu, ya perlu suatu proses, ya. Jadi berkunjung, ya, ke kuburan adalah satu proses di dalam penyembuhan. Ya. Oke. Mudah-mudahan itu menolong mengerti arti cengbeng. Terima kasih. Kalau motivasi kami sih saya dengan suami hanya untuk menghormati cicit-cicit yang masih hidup dan mengenang jasa-jasa orang tua yang sudah meninggal. Yeah. Tetapi kan di Manado ini kita dikategorikan menyembah berhala. Tapi saya bilang itu urusan pribadi saya dengan Tuhan. Iya, katakan bahwa kita tidak menyembah berhala. Cici koko-koko yang masih hidup. Iya.
Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan berkati. Ya. Penanya berikutnya Bapak Leonardo Situmorang. Silakan, Pak. Baik, selamat sahabat bagi kita semua. Pak Leonardo Situmorang boleh buka videonya? Iya. Terima Oke, kasih. Selamat sahabat. Terima kasih Bu Peggy Ya. untuk kesempatan pada malam hari ini. Saya mau bertanya Pak Pendeta terkait dengan kasih persaudaraan. Apakah baik kalau sebuah gereja selalu memberikan transportasi setiap hari Sabat kepada beberapa anggota, dan itu sudah menjadi sepertinya kewajiban, dan ada indikasi kalau tidak dikasih ya bisa tidak datang. Mungkin bisa pencerahannya Pendeta, apakah baik kita bisa melanjutkan seperti itu? Terima kasih. Saya rasa menyediakan transportasi kepada mereka yang tidak bisa pergi ke gereja sendiri atau oleh sebab dia kurang ongkos ya dan sebagainya adalah satu hal yang sangat baik. Ya. Dulu saya ingat mertua saya selalu dia sengaja beli mobil ya hanya untuk antar jemput daripada anggota ya. Untuk menolong orang-orang yang sudah tua ya ataupun yang tidak ada ongkos ke gereja ya adalah hal yang baik. Kalau seandainya tidak ada kendaraan khusus, kemudian Anda bisa membagi kepada anggota, oke, untuk saudara-saudara yang datang dari daerah Bintaro itu ya misalnya pergi ke gereja bersama-sama ya untuk pergi ke gerejanya ataupun dari kelompok dari yang mereka yang tinggal di Kebayoran Baru sana ya artinya perlu kendaraan kemudian coba dijemput oleh mereka yang tinggal di situ ya. Jadi kasih persaudaraan menolong satu sama lain termasuk di dalam mendukung satu sama lain dan menyediakan kendaraan satu sama lain itu adalah satu perkara yang sangat baik. Kemudian apakah itu satu kewajiban? Ya, saya rasa adalah apakah itu kewajiban atau tidak, kita harus siap untuk memberikan pelayanan kepada anggota kita. Ya. Dan pelayanan antar jemput adalah satu perkara yang baik. Amin. Terima kasih, Pendeta. Terima kasih, Pak Pendeta. Ya, Ya. terima kasih Pak Leon sudah bertanya dan waktunya sudah selesai, sudah habis. Saya mohon maaf kepada penanya berikutnya. Ini ada dari Bapak Raymond yang mau bertanya di luar materi malam ini. Kalau waktunya cukup sebetulnya masih bisa, tapi maafkan karena waktunya sudah lewat 10 menit ya. Kemudian Bapak FS, Bapak Gunawan Cahyadi, nanti kita akan jawab pada pertemuan minggu depan ya. Mohon maaf ya Pak. Baik, terima kasih kepada Pendeta Kuntara sudah menjadi narasumber dan kepada semua partisipan yang sudah hadir. Kita akan ketemu lagi minggu depan pada jam yang sama, jam 18.30 akan dimulai dan Zoom sudah dibuka pada jam 18. Ada sedikit pengumuman yaitu untuk bulan April. Jadi minggu depan sudah masuk bulan April. Saya izin cuti 2 kali pertemuan sebagai moderator dan namun akan digantikan oleh Kristi Saerang selama 2 kali pertemuan ya. Jadi tetap PGSSI tetap berjalan dengan lancar ya, dan juga yang baca ayat tetap ya Pak Joy dan Ibu Irma. Narasumbernya pasti tetap ya Pendeta Kuntara. Oke, baiklah untuk Satu waktu saya mau cuti juga. Ya, nanti tadi ada yang minta PDF-nya, jadi seperti biasa PDF maupun rekaman ini akan saya kirim di grup WhatsApp PGSSI dan juga Telegram ya, Telegram PGSSI. Jadi pastikan semua sudah masuk dalam grup ya, dan kita akan tutup pertemuan ini dengan doa.
saya rindu kalau Bapak Gunawan Cahyadi bisa berdoa tutup. Bagaimana Pak? Pak Gunawan Cahyadi apakah siap untuk doa tutup? Haha, nggak Iya, dijawab. Bu Peggy. Bagaimana? Bisa doa tutup Pak? Oh, iya, baiklah. Terima kasih atas kesempatannya. Bapak kami, Allah yang Maha Kuasa yang kami kenal dalam nama Putramu Yesus Kristus. Terima kasih pada malam hari ini kami telah berbincang-bincang mengenai dikau dan iman kami makin dalam. Ya, berkatilah pastor atau pendeta Kuntara beserta keluarga, Ibu Peggy beserta keluarga. Semoga hasil perbincangan malam ini membuahkan iman yang makin menggelora kepada kemuliaan-Mu dan kedatangan-Mu yang kedua kali. Ini semua kami minta kepadamu ya Allah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dialah pengantara kami sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih. Pak Gunawan. Terima kasih. Terima kasih Sama-sama. Pendeta Kuntara. Terima kasih Bu Peggy. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Pendeta, Bu Peggy. Selamat untuk Selamat hari Sabat bermanfaat. Selamat hari Sabat semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Irma, terima kasih Pak Joy, terima kasih Pak Bernard, terima kasih ya. Oke. Ibu Peggy. Kita Terima kasih. Pak Adi. Kemudian saya bilang Pak Adi, sorry, dia sudah punya kerinduan mau baptis baik, kita hitung ya. nanti juga lagi Empat, kita belajar lagi sebelah sama Pak Adi. tiga, Sampai kemarin terasa.